I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal matematika melalui video-video ilustrasi. Oke, mari kita ke contoh soal pertamanya. Jadi sebelum masuk ke contoh soal, kita harus tahu dulu apa itu eliminasi dan apa itu substitusi. Jadi metode eliminasi yaitu menyelesaikan persamaan dengan cara menghilangkan salah satu dari variabel yang ada. Maksudnya metode ini dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa hanya satu buah variabel. Sedangkan metode substitusi menyelesaikan persamaan dengan cara memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lainnya. Maksudnya itu substitusi itu melibatkan satu persamaan ke persamaan lainnya. Metode ini baik digunakan jika salah satu persamaan telah diselesaikan untuk variabel tertentu. Oke, biar lebih mengerti, kita akan masuk ke contoh soalnya. Tia dan Ain pergi berbelanja ke Rupe. Tia membeli 5 dan 3 celana seharga 390.000. Ain membeli 2 baju dan 4 celana seharga 240.000. Tentukan harga 20 baju dan 20 celana. Oke, dari video ilustrasi tersebut dapat kita ketahui, misalkan X sama dengan baju dan Y sama dengan celana. Maka persamaan yang didapat yaitu 5X tambah 3Y sama dengan 390.000. Nah, selanjutnya 2X tambah 4Y sama dengan 240.000. Nah, penyelesaiannya yaitu 5X tambah 3Y sama dengan 390.000. Selanjutnya 2X tambah 4Y sama dengan 240.000. Nah, ini kita ambil dari angka ini, kita tukar. Di sini jadi 2X dan di sini jadi 5X agar kita bisa mencari hasilnya. 2X kita kalikan dengan 5X, itu hasilnya 10X. Selanjutnya 2X kita kalikan dengan 3Y, hasilnya yaitu 6Y. Kita tambah menjadi 6Y sama dengan 2X kita kalikan dengan 390.000, hasilnya menjadi 780.000. Nah, selanjutnya pun begitu. 5X kita kalikan 2X, hasilnya adalah 10X. Ditambah 5X kita kali 4X, hasilnya adalah 4 ya, hasilnya adalah 20Y. Sama dengan 5X itu kita kalikan dengan 240.000, hasilnya adalah 1.200.000.
Oke. Nah, selanjutnya di sini kita kurangkan 6Y kita kurang dengan 20Y. Itu hasilnya menjadi min 14Y. Dia masih memiliki utang 14. Sama dengan 780.000 kita kurangkan dengan 1.200.000. Hasilnya menjadi min 420.000. Selanjutnya kita turunkan Y sama dengan ini, kita pindahkan menjadi min 420.000 kita bahagi dengan min 14. Hasilnya Y sama dengan 30.000. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya. Mencari X. Mencari X yaitu dengan 5X ditambah 3Y sama dengan 390.000. Nah, selanjutnya 5X tambah 3, karena Y-nya sudah didapat hasilnya tadi 30.000, maka kita taruh di sini dalam kurung 30 sama dengan 390.000. Selanjutnya 5X tambah 3 kali 30.000 hasilnya 90.000 sama dengan 390.000. 5X sama dengan 390.000 kita pindahkan 12 menjadi 90.000. Hasilnya 5X sama dengan 390.000 kita kurangkan dengan 90.000, hasilnya yaitu 300.000. X sama dengan 300.000 kita pindahkan menjadi, kita bagi menjadi 5 kita pindahkan di sini. Hasilnya adalah 300.000 kita bahagi dengan 5, hasilnya adalah 60.000. Selanjutnya di pembuktian, kita buktikan kalau hasilnya sama. 5X tambah 3Y sama dengan 390.000. 5X, X-nya adalah 60.000, maka kita tulis di sini jadi 60.000 ditambah 3, Y-nya tadi adalah 30.000 sama dengan 390.000. Nah, selanjutnya 5 kita kalikan dengan 60.000, hasilnya adalah 300.000. Ditambahkan 3 kali 30.000, hasilnya yaitu 90.000 sama dengan 390.000. 300.000 ditambah dengan 90.000, hasilnya yaitu 390.000. Jadi tadi itu adalah cara untuk mengerjakan soal eliminasi dan substitusi. Agar kalian lebih mengetahui, kalian bisa lihat video ini. Contoh soal yang kedua yaitu tentang BEP atau yang disebut break even point. Sebelum lanjut, kita harus cari tahu dulu apa itu BEP atau break even point. BEP merupakan titik di mana sebuah perusahaan dalam kegiatan operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian.
Artinya, jumlah laba yang didapatkan hasilnya sama dengan total seluruh biaya perusahaan yang dikeluarkan atau sama-sama nol. Biar lebih mengetahui, kita masuk ke contoh soalnya. Selama tahun 2021, Mas Adi menjual 150 biji somai dengan harga 5.000 per sak. Biaya variabel yaitu 3.000 dan biaya tetap sebesar 200.000. Tentukan BEP dalam unit rupiah dan berapa laba operasi yang diperoleh Mas Adi jika mampu menjual produk 100 biji. Baik, dari video ilustrasi tersebut dapat kita ketahui bahwa diketahui Q atau quantity sama dengan 150 biji dan price-nya atau harganya yaitu 5.000 per sak. Biaya variabelnya yaitu 3.000 dan biaya tetapnya yaitu 200.000. Ditanya BEP dalam unit rupiah, dan yang kedua laba operasi yang diperoleh penjual pada tahun 2021. Penyelesaiannya kita cari dulu BEP dalam unit. BEP dalam unit BEP dalam unit atau yang disimpulkan dengan QBP. Sama dengan rumusnya yaitu FC atau biaya tetap kita kurangi dengan harga, kita bahagi dengan harga kurang biaya variabel. Selanjutnya sama dengan biaya tetapnya yaitu tadi harganya 200.000, harganya 5.000, kita kurangkan dengan biaya variabel yaitu 3.000. Selanjutnya Rp200.000 per 5.000 dikurangi 3.000 hasilnya yaitu 2.000. Selanjutnya 200.000 kita bahagi dengan 2.000 hasilnya yaitu 100. Ini untuk mencari BEP dalam unit. Selanjutnya kita mencari BEP dalam bentuk rupiah. BEP dalam rupiah. Dalam kurung BEP RP.
sama dengan rumusnya biaya tetap kita bagi 1 kurang biaya variabel per harga atau bahagi harga. BEP sama dengan biaya variabelnya yaitu 200.000 bahagi 1 dikurang biaya variabelnya yaitu 3.000 per harganya yaitu 5.000. Selanjutnya ini 1 kita kurangkan dengan 3.000. Setelahnya habis kita dapatkan kita bahagi dengan 5.000. Hasilnya yaitu per 0,4 200.000 per 0,4. Jadi hasilnya sama dengan Rp 500.000. Ini BEP dalam bentuk rupiah. Selanjutnya kita akan mencari laba operasinya. Kita akan mencari laba operasi dari penjualan tersebut. Laba operasi yaitu rumusnya PR kurang PC sama dengan dalam kurung harga dikali kuantiti kurang biaya tetap tambah biaya variabel dikali dengan kuantiti sama dengan kita masukkan 5.000 kita kalikan dengan 150 kurang biaya tetapnya 200.000 kita tambahkan dengan biaya variabel. Biaya variabelnya itu adalah 3.000 kita kali dengan 150 kuantiti sama dengan 5.000 kita kalikan dengan 150 hasilnya yaitu 750.000. Kurangkan ini yang terlebih dahulu kita kerjakan yaitu 3.000 kali 150. Ini tetap hasilnya yaitu tetap 200. Dan di sini 3.000 kita kali 150 hasilnya 450.000 sama dengan 750.000 kita kurangkan 200.000 tambah dengan 450.000 hasilnya yaitu 650.000. Hasilnya yaitu adalah 100.000. Jadi laba operasi yang diperoleh Mas Adi jika mampu menjual produk
yang mampu menjual produk 100 biji adalah 100.000. Jadi ini cara untuk mengerjakan BEP atau break even point. Selanjutnya yaitu amortisasi. Sebelum lanjut, kita cari tahu dulu apa itu amortisasi. Amortisasi dalam akuntansi dapat diartikan sebagai sebuah pengalokasian biaya aktiva yang tak berwujud dan mengacu pada pengurangan kewajiban pembayaran pokok beserta bunga secara lebih teratur dalam jumlah tertentu sampai pinjaman terbayar pada saat jatuh tempo. Artinya amortisasi ini adalah pelunasan yang berlangsung selama jangka waktu tertentu dan juga terjadi secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi adalah pembayaran tagihan bulanan untuk kredit mobil, pinjaman kartu kredit, kredit KPR, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soalnya. Dia meminjam uang di koperasi sebesar 30 juta rupiah selama 2 tahun. Dan pinjaman tersebut nantinya akan dicicil lunas dengan tingkat bunga yang ditetapkan 10%. Maka hitunglah secara amortisasinya. Jadi dari video ilustrasi tersebut dapat kita ketahui bahwa ini sama dengan 30 juta. Dan ini sama dengan 10% atau dia 0,1. N-nya sama dengan 2 tahun. Penyelesaiannya A sama dengan F per 1 kurang 1 tambah I pangkat N per I. A sama dengan P-nya yaitu 30 juta. 30 juta per 1 dikurang 1 tambah 0,1. 0,1 dari mana? 0,1 dari 10%. Kita bahagi dengan 100, hasilnya adalah 0,1 per pangkat 2 minus 2 per 0,1 ini. A sama dengan 30 juta per 1 dikurang dari sini 1 tambah 0,1 bahagi dengan minus 2, hasilnya atau dipangkatkan dengan minus 2, hasilnya adalah 0,82 644 per 0,1. Selanjutnya A sama dengan 30 juta. Di sini kita per dari hasil 1 kita kurangkan dengan 0,82644 ada 2809917. Terus habis itu kita bahagi dengan 0,1. Hasilnya adalah A sama dengan 30 juta per 0,1735 53 7190
per 0,1. Jadi ini hasil dari 1 kurang 0,82644,628,0917. Selanjutnya A sama dengan di sini 30 juta per 0,17355371900082 kita bahagi dengan 0,1. Hasilnya adalah 1,735,9000826. Jadi A sama dengan RP tujuh belas 2 Ini hasil dari 30 juta dibagi dengan 1,73553719000826. Hasilnya adalah ini. Jadi dia akan melunasi pinjaman sebesar 17 juta 285.714.285714. Selanjutnya yaitu depresiasi penyusutan. Sebelum kita lanjut, kita harus mencari tahu apa itu depresiasi penyusutan. Jadi, penyusutan adalah istilah yang mengacu pada dua aspek dari konsep yang sama. Pertama, penurunan aktual nilai wajar suatu aset, seperti penurunan nilai peralatan pabrik setiap tahun. Artinya, depresiasi atau penyusutan itu dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap, contohnya seperti gedung, pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi yang menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dia membeli sebuah panci listrik seharga 200.000 di TikTok Shop. Setelah 2 tahun, ditaksir nilai sisa panci listrik adalah 150.000. Maka, hitunglah penyusutan per tahun dengan metode garis lurus yang dipakai 1 tahun. Jadi dari video ilustrasi tersebut dapat kita ketahui bahwa sama dengan 200.000. N-nya sama dengan 150.000. N-nya sama dengan 2 tahun. T-nya sama dengan 1 tahun. Dan P-nya sama dengan 120.000. Jadi penyelesaiannya yaitu dia sama dengan kurang X1 per N kali P. Sama dengan 1 sama hasilnya yaitu 200.000. Kita kurangkan dengan 150.000 per N. N-nya yaitu 2 kali waktunya 1. Hasilnya sama dengan 200.000. Kita kurangkan 150.000. Hasilnya yaitu 50.000. 50.000 bahagi 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 25.000. Karena 50.000
50.000 dikali 1 bahagi 2 hasilnya 25.000. Jadi penyusutan panci listrik panci listrik per tahun adalah, jadi penyusutan panci listrik per tahun adalah Rp 25.000. Selanjutnya yaitu yang per unit. D sama dengan D sama dengan kurang 1N per P itu sama dengan 200.000 kurang 150.000 per P-nya. P-nya 120.000. Hasilnya 200.000 kita kurangkan 150.000 bahagi 120.000 hasilnya yaitu 0,4. Jadi penyusutan per unit adalah 0,4. Selanjutnya barisan dan deret aritmatika. Sebelum lanjut kita cari tahu dulu apa arti dari barisan dan deret aritmatika. Dalam matematika, barisan dan deret aritmatika atau dikenal sebagai barisan dan deret hitung adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Dengan kata lain, setiap suku pada barisan aritmatika diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah bilangan tetap. Artinya, dilansir dari Ruang Guru, barisan aritmatika sendiri adalah barisan bilangan yang punya selisih tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Sementara deret aritmatika adalah jumlah suku Kn pertama pada barisan tersebut. Lebih lanjutnya kita lihat contoh soal berikut ini. Dia berlari di sepanjang lorong jalan sawah besar dengan jarak 3 mil di hari pertama. Kemudian dia meningkatkan larinya 0,4 mil setiap hari. Berapa mil yang akan ia tempuh di hari ke-10? Dan berapa jauh jarak yang ia tempuh dari permulaan sampai hari ke-12? Selanjutnya dari video ilustrasi tersebut dapat kita ketahui jika A sama dengan 3 dan B sama dengan 0,4. Ditanya S atau suku ke-10. Penyelesaiannya S ke-10 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 3 ditambah 10 kurang 1 kali 0,4 sama dengan 3 ditambah 10 kurang 1 hasilnya 9 dikali 0,4 sama dengan 3 ditambah 9 kali 0,4 hasilnya yaitu 3,6
sama dengan 3 tambah 3,6 hasilnya 6,6. Jadi jarak yang akan ditempuh Tia pada hari ke-10 yaitu 6,6. Selanjutnya kita akan mencari jarak tempuh Tia dari permulaan sampai hari ke-12. Dalam kurung A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 12 baik 2 dalam kurung 23 tambah 12 kurang 1 kali 0,4 sama dengan 6 dalam kurung 6 tambah 4,4. Di sini 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6 ditambah 12 kurang 1 di sini 11 dikali 0,4 hasilnya 4,4. Selanjutnya 6 dalam kurung 6 tambah 4,4 hasilnya yaitu 10,4 sama dengan hasilnya yaitu 62,4. 6 dikali dengan 10,4 hasilnya 62,4. Jadi jarak yang ditempuh Tia dari permulaan sampai hari ke-12 yaitu 62,4. Baik, tadi kita sudah melihat video-video ilustrasi dari contoh soal matematika dan kita juga tadi sudah menjawab beberapa contoh soalnya dari soal-soal eliminasi substitusi, break even point atau BEP, amortisasi, depresiasi penyusutan, dan barisan dan del. Oke, mungkin cuma ini video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.